ini. Setelah kejadian sebelumnya, Yeonha terbangun di sebuah ruangan rumah sakit. Namun ia dikejutkan saat mendengar Suho berbicara kepadanya. "Kau sudah bangun, Yeonha?" Melihat Suho yang berada di sampingnya sembari mengupas sebuah apel, Yeonha balik bertanya, apa yang kau lakukan di sini?" Dengan santainya Suho menuturkan, "Apa ada yang terasa sakit? Dokternya bilang kalau mereka tidak menemukan hal yang aneh di tubuhmu." Mendengar hal itu, Yeonha bangkit dari posisi tidurnya. Ia duduk dan kembali bertanya pada Suho, "Aku tidak merasa sakit sedikit pun. Jadi kenapa kau ada di sini?" Suho menjelaskan, "Kami bergantian merawatmu. Aku, Nayun, Jonghak, dan Yongchan. Kami melakukan itu karena kami ikut bertanggung jawab atas kejadian ini. Sebagai bagian dari tim investigasi, seharusnya kami lebih teliti. Namun, kami malah teralihkan dengan hal yang lain. Jadi kami minta maaf untuk itu." Mendengar penjelasan Suho, Yeonha terdiam untuk beberapa saat. Kemudian Yeonha menuturkan, "Kau sering dibilang terlalu kaku kan?" Mendengar hal itu, Suho hanya bisa tertawa canggung. "Haha, mau apa?" Yeonha melihat tingkah Suho sembari berpikir, "Aku kira dia hanyalah ranking pertama yang memiliki talent yang luar biasa. Tapi sepertinya aku sudah salah paham dengannya." Salah paham ya? Tiba-tiba, Yeonha teringat perkataan dirinya pada Hajin sebelumnya di rapat Daejin Investigation Team. Setelah melihat kejadian tersebut, Yeonha bertanya pada Suho, jadi apakah dia tidak datang? Namun Suho yang tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Yeonha malah balik bertanya, Dia siapa?" Yeonha yang merasa malu pun tidak ingin melanjutkan percakapannya. Ia memalingkan wajahnya ke jendela dan melihat langit siang kala itu. Waktu pun berlalu. Hajin yang sedang bersantai di sebuah kafe menerima sebuah pesan dari Yeonha dari smartwatch miliknya. "Terima kasih, aku akan membalas kebaikan ini." Hajin pun tersenyum saat membaca pesannya. Berkat tindakan Hajin kemarin, Hajin mendapatkan SP sebanyak 457 poin. Dengan stat luck miliknya, Hajin mendapat bonus SP tambahan sebanyak 11%. Karena Hajin berhasil membidik dari jarak jauh, kemahirannya dalam Master Sharpshooter meningkat ke rank 7. Ini adalah SP terbanyak yang Hajin dapatkan dari satu tindakan. Seperti yang diduga, menyelesaikan episode utama itu sangat menghasilkan. Hasil bersihnya tidak sebanyak itu, mengingat seberapa banyak yang harus Hajin pakai untuk berinvestasi sebagai penembak jitu. Namun, itu tidak terlalu buruk karena Hajin berhasil menyelamatkan Yeonha. Setelah beberapa saat Hajin ngopi di sana, Tuan Park tiba di kafenya dan langsung menyapanya. "Hajin, saya terkejut ketika Anda mendadak menghubungiku. Ada apa?" "Kak, karena jika Anda mau membatalkan kontrak kita, mau dipertimbangkan kembali." Karena paranoidnya, Tuan Park langsung bersujud memohon di depan Hajin. Melihat hal itu, Hajin pun tidak nyaman dan menuturkan, "Tidak, bukan itu. Aku mau membuat sebuah investasi di SH agensi." Hajin pun menunjukkan sebuah koper yang berisi uang miliknya kepada Tuan Park yang masih berlutut. Mendengar perkataan Hajin, sontak Tuan Park terperangah. Ia sangat terkejut dengan hal itu. Ginseng liar yang Hajin ajukan di Pirate Banquet menghasilkan uang sebanyak $400.000. Hajin mau menginvestasikan $250.000 untuk saham di Park House Master, dan sisa $150.000 akan diinvestasikan pada SK agensi. Potensi pertumbuhan SK agensi sama pesatnya dengan Park House Master. Setelah beberapa saat, Tuan Park bangkit dan duduk di kursi di sebelah Hajin. Meskipun badan Tuan Park bergetar hebat, ia menuturkan, muka saya tidak setebal itu sampai bisa menerima uang sebanyak ini begitu saja." Meskipun begitu, Hajin tetap kekeh dengan niatnya. "Ambil saja, aku memberikannya padamu karena aku mau agar kita sama-sama berkembang. Dengan uang ini, belilah magic pouch yang pantas dan sebuah HUP. Dan omong-omong, berapa umurmu?" Dengan gugup, Tuan Park menjawabnya, Saya 29 tahun." Mendengar umurnya, Hajin melanjutkan, "Kau jauh lebih tua dariku. Kau tidak perlu menggunakan bahasa yang baku padaku." Mendengar perkataan Hajin, Tuan Park malah semakin gugup. Tidak, mana mungkin saya bisa bersikap santai kepada investor saya yang hebat." Karena sudah kesal dengan sikapnya, Hajin langsung bertanya, "Mau aku membatalkan investasiku?"
Mendengar pertanyaan itu, sikap Tuan Park berubah. Ia memeluk kopernya sembari berkata dengan wajah seriusnya, "Jika itu maumu, Hajin." Setelah mereka mencapai kesepakatannya, Hajin langsung mengajak Tuan Park untuk mampir ke toko kelontong sebentar. Sesampainya mereka di sebuah toko kelontong, Hajin langsung membeli tiket lotre di sana dan langsung menggosoknya. Hal itu membuat Tuan Park bertanya, "Kenapa kau membeli sebuah tiket lotre, Hajin?" Hajin menjelaskan, "Aku masih di bawah umur. Jadi aku tidak bisa mendapatkan uangnya tanpa seorang wali. Oleh karena itu, aku tidak bisa menggunakan keberuntunganku di sini. Ah, lihat, aku menang. Aku menang $20.000. Tuan Park dikejutkan saat mendengar nominal uangnya. Oh, 20 ribu dolar? Sembari menyerahkan tiket lotrenya kepada Tuan Park, Hajin menuturkan, "Aku juga akan menginvestasikan uang ini. Jadi tolong ubah kontraknya dan kirimkan kepadaku. Ah, aku rasa akan kurang dari $20.000 karena pajak tentunya." Setelah menerima tiket lotrenya, Tuan Park bertingkah aneh. Ia menyilangkan tangannya seperti orang yang kedinginan. Ternyata ia takut seseorang akan mencuri tiketnya. Waktu pun berlalu. Kita beralih kepada sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Di dalam bangunannya terlihat sesuatu yang seperti bayangan, lalu mewujud menjadi seperti bocil. Bocil itu sedang menyampaikan laporannya kepada bosnya. "Bosku, mereka mulai bergerak. Pak Horse Master sedang berkembang. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mendengar laporannya, bosnya yang sedang duduk bersantai di atas sebuah kaleng menjawabnya, "Curi saja itemnya, lalu tinggalkan saja sisanya." Bocil bayangan tadi melanjutkan, "Oke, siap bosku. Ah, omong-omong ada sesuatu yang aneh. Ada seorang yang membeli saham Pak Horse Master. Dia membeli sahamnya dengan nominal yang sedikit-sedikit, seperti $300 dan $1.000. Tapi tiba-tiba dia membeli sebanyak $250.000 sekaligus. Bukankah itu jumlah investasi yang terlalu besar bagi sebuah guild yang bahkan tidak memiliki situsnya sendiri?" Nampaknya bosnya tidak peduli dengan hal itu. Abaikan saja, kita hanya perlu fokus dengan tugas kita. Kemudian si bocil melanjutkan, "Jika itu maumu, bos." Selain itu, iya, ada beberapa halaman yang menarik di situs Violet Banquet. Mau melihatnya, bos? Relic Searcher, Yonghak Shorty Stew, dan Truth Broker. Aku pribadi mencurigai Truth Broker ini. Mereka bilang mereka bisa menemukan apapun. Konyol sekali kan, bos? Haha. Tapi apa bos mau memasukkan permohonan? Barangkali mereka bisa menemukan orang itu. Mendengar semua ocehan si bocil, bosnya hanya menatap bocil itu sembari meneriakkan namanya, "Drone." Setelah diingatkan oleh bosnya, bocil Drone menjelaskan, "Aku hanya bercanda, bos." "Baiklah, itu mulai minggu depan kan? Tengah semester Cube. Orang-orang yang menarik adalah Kim Suho dan Shin Jong-hak. Rank pertama dan kedua. Beberapa anggota trop akan menyusup. Apakah kau juga akan datang menonton, bos?" Sembari bangkit dari duduknya, bosnya menuturkan, "Aku akan datang. Akan sangat bagus jika ada orang yang berguna." Waktu pun berlalu. Tak terasa ujian praktikum tengah semester pun dimulai. Pada minggu praktikum, Cube mengizinkan para agensi yang mempekerjakan para hero seperti guild dan asosiasi, serta keluarga para kadet untuk berkunjung ke sana. Dengan kedatangan banyak orang dari penjuru dunia, ujian ini hampir menjadi seperti festival. Ada orang tua yang menemui anaknya, ataupun keluarga lainnya. Ada juga orang guild yang sibuk mengincar kadet dengan rank tertinggi. Ada juga yang menjadikannya sebuah konten berita untuk negaranya. Di sisi lain, Hajin terlihat menerbangkan drone miliknya, yang ia dapatkan dari Tuan Park sebagai tanda terima kasih. Karena belum banyak yang direkamnya, Hajin akan membiarkan drone-nya terbang berkeliling di sekitar Cube lebih lama. Hajin berpikir, "Aku menerbangkannya mengelilingi Cube. Jadi ini seharusnya bisa memperbanyak kesempatanku menangkap basah seorang penyusup." Ketika Hajin sedang memikirkan hal itu sembari melihat terbang drone-nya, tiba-tiba ada seorang yang menabrak punggungnya. Sontak Hajin pun berbalik dan meminta maaf padanya. Namun dirinya dikejutkan saat melihat wajah orang yang telah menabraknya. Ia hampir lupa bahwa orang itu akan hadir pada ujian kali ini. Saat itu Hajin berpikir, "Aduh anjing, aku berhadapan langsung dengannya. Aku harus mengatakan sesuatu yang tidak mencurigakan." Dan Hajin pun berkata, "Cantik sekali, Suge." Ekspresi orang itu berubah menjadi jijik, dan Hajin pun hanya bisa terdiam setelah mengatakan hal memalukan tadi.
Tanpa berkata sepatah kata pun, orang itu berbalik dan pergi meninggalkan Hajin. Sesaat setelah orang itu pergi, orang yang tadi menabrak Hajin langsung menghubungi anak buahnya, Drone, anak yang baru saja berpapasan denganku. Ia menyadariku meskipun aku menggunakan recognition blocking item. Selidiki dia. Di sisi lain, Hajin nampaknya sedang terburu-buru berjalan sembari memikirkan sesuatu. Hiro bukanlah satu-satunya yang datang ke Cube untuk merekrut para kadet. Hamilton Troop juga ada di sini. Tujuan mereka yaitu untuk merekrut Kim Suho atau Shin Jong-hak. Kalau aku tidak salah ingat jalan ceritanya, mereka mengabaikan Suho karena pandangan mereka yang tidak sejalan dan memutuskan untuk mengawasi Jong-hak. Penyusupan dari Hamilton Troop itu sebenarnya bukanlah masalah besar. Masalahnya yaitu jika jalan ceritanya berubah dan mereka akhirnya bertarung dengan para hero yang berjaga di lokasi ujian, ini tidak akan berakhir dengan 1 atau 2 korban jiwa saja. Kita beralih kepada 2 hero yang sedang berjaga di sekitaran area Cube. Seorang pria bernama Oh Jeon-hyuk, rank 1737 high rank hero level 6, dan seorang perempuan bernama Seo Yeong-ji, rank 2000 high rank hero level 7. Di jalannya, mereka berdua sedikit terlibat cekcok karena hero Oh Jeon-hyuk merasa ia tidak melihat seorang pun yang mencurigakan di sana. Namun menurut hero Seo Yeong-ji, itu hanya alasannya saja untuk bermalas-malasan. Hero Seo Yeong-ji menjelaskan, berhenti malas-malasan dan berjagalah dengan benar. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada reputasi kita sebagai hero? Jika keamanan di Cube dibobol saat ujian tengah semester? Dengan santainya, hero Oh Jeon-hyuk menjawabnya. Lalu kita hanya perlu mengurusnya sebelum itu menjadi sebuah masalah. Di saat mereka berdua sedang berjalan, salah satu anggota Hamilton Troop yang memakai setelan jas putih melintas di belakangnya. Setelah mendengar informasi dari si bocil drone, pria itu berbicara kepada drone melalui alat komunikasinya. Aha, dia menyadari keberadaan bos. Meskipun ada Siren Nicholas Destruction Blocker, akhirnya ada yang menarik. Aku hampir mati bosan karena hanya ada orang-orang lemah di sini. Memangnya siapa dia? Hah? Aku akan memulai keributan dengannya terlebih dahulu. Drone yang sedang bersiaga di suatu tempat terlihat sangat jengkel dengan kelakuan pria tersebut. Lalu drone menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Santailah sedikit. Kita mungkin saja bisa mengetahui siapa dirinya tanpa harus turun tangan secara langsung. Ini sudah hampir saatnya untuk praktikum duel. Kita beralih kepada arena 2, di mana praktikum duel akan berlangsung. Para penonton sudah memenuhi area di sana. Mereka tak sabar menunggu praktikum duelnya dimulai. Dan seperti pertandingan-pertandingan lainnya, ada caster yang akan mengomentar jalannya pertandingan. Sekarang jam 9 pagi dan akhirnya pertandingan pertama akan dimulai. Kami, jaringan info kadet, hadir di sini pada saat yang menarik ini. Yang pertama menggunakan appointment pass mereka, yaitu kadet rang 19. Seorang martial artist, kadet Kim Hora, melawan kadet rank 934, Kim Hajin. Di sisi lain, Hajin yang sedang berjalan menuju area pertandingannya. Ia menghentikan jalannya karena Nayun menyapanya. Punten, apakah kamu menuju ke arena? Sembari berjalan bersama, Hajin menjawabnya. Benar, aku berada di pertandingan pertama. Kemudian Yeonha bertanya, begitu ya? Sechansi, Yeonha memanggil bawahannya, yang tiba-tiba muncul di sana dengan memegang sebuah koper berwarna silver. Setelah itu Yeonha melanjutkan, ini 100 peluru dengan kualitas terbaik. Kamu tidak akan bisa menggunakannya di arena, tapi pakai saja ini sesukamu. Dan katakan padaku jika kamu membutuhkannya lagi. Asal kamu tahu saja, aku tidak akan menganggap kita impas hanya dengan ini. Anggap saja ini hadiah dariku. Oh iya, mereka masih memintaku untuk bersaksi terkait masalah Dejin itu. Namun aku tidak memberitahu mereka bahwa kamulah yang membantuku dengan menembak Dejinnya. Setelah mengambil kopernya, Hajin menuturkan, baiklah, tolong tetap simpan rahasia itu. Hajin berpikir, itu akan menyusahkan jika ketahuan kalau aku yang menembak Yoyo. Dejin milik Lilith merupakan bajing yang menyusahkan. Mendengar perkataan Hajin, Yeonha menuturkan, aku paham bahwa kamu menyembunyikan kekuatanmu karena suatu alasan. Namun, kamu akan kesulitan melakukan praktikumnya kalau kamu seperti itu. Apakah kamu tidak lihat lawanmu? Hajin terlihat heran karena perkataan Yeonha. Ia tak menyangka Yeonha menganggap dirinya menyembunyikan kekuatannya.
Di sisi lain, saat mereka sedang mengobrol di ruang tunggu kadet yang akan bertanding, Kim Horak terlihat sedang mempersiapkan dirinya menggunakan barrel-nya. Ia tampak sangat bersemangat. "Aku akan menghabisimu, Kim Ha-jin." Kita beralih kepada drone yang sedang menyampaikan informasi yang ia dapatkan setelah menyelidiki Kim Ha-jin. Tidak ada yang istimewa darinya, bos. Dia berasal dari panti asuhan, tidak memiliki orang tua ataupun kerabat. Dia diterima oleh akademi kadet pada usia 6 tahun. Setelah mereka menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan khusus pada saat tes rutin di panti asuhan, dia tidak melakukan hal-hal luar biasa di akademi, berbaur dengan ranking menengah sampai dia memasuki Cube. Dan dia memiliki hutang $300.000. Hanya itu saja. Mendengar penjelasan drone, bos Chameleon Troupe yang sedang bersandar di sebuah pagar turnamen terdiam beberapa saat. Lalu ia bertanya, "Lalu bagaimana bisa orang sepertinya menyadari keberadaanku meskipun akan menggunakan recognition blocking item milikku?" Sesaat kemudian, pria berjas putih datang melalui pagar tanaman di sebelahnya. Rupanya di sini. Lama tak jumpa, bos." Ternyata pria itu bernama Cheok Jun Gyung. Setelah kedatangannya, bosnya langsung bertanya padanya, "Kau terlambat. Apa ada sesuatu yang mengalihkan perhatianmu?" Cheok Jun Gyung beralasan, "Memangnya Anda anggap saya apa? Saya menjalankan tugas saya dengan teliti dan mencari bakat yang baru. Saya tidak bisa melaporkan apapun, karena tidak ada sama sekali hal yang bisa dilaporkan. Mereka semua hanyalah orang-orang lemah yang akan terlempar jauh hanya dengan satu jentikan jariku." Mendengar hal itu, drone menimpalinya. "Itu memang wajar." Aku bertanya, "Apakah ada kadet yang menarik perhatianmu?" Cheok Jun Gyung langsung menjawabnya, "Tidak ada. Aku memeriksa posisi pertama di tahun kedua, dan dia tidak terlalu, ya begitulah." Lalu drone melanjutkan, "Ya terserah. Para kadet tahun pertama adalah bakat yang menjanjikan yang ada di Cube tahun ini. Jadi perhatikan mereka dengan seksama." Dan pas sekali, duel si Kim Ha-jin itu akan segera berlangsung. Mendengar nama yang asing di telinganya, Cheok Jun Gyung kembali bertanya, "Kim Ha-jin? Yang menyadari keberadaan bos meskipun bos menggunakan itemnya ya?" Bosnya hanya terdiam mendengar percakapan mereka. Beberapa saat kemudian, di arena 2, terlihat dua orang hero yang tadi berkeliling di sekitar area Cube. Mereka sedang berada di bangku penonton, sembari menikmati pizzanya. Hero Oh Jeon-hyuk merasa ia bernostalgia dengan tempat itu. Hero Seo Young-ji yang sedang memeriksa informasi kadet yang akan bertanding menimpali perkataannya. "Apa kau yakin itu nostalgia dan bukan traumatis? Kau dihajar habis-habisan. Kau bahkan tidak bisa menonton tinju lagi." Hero Oh Jeon-hyuk membalasnya, "Aku sudah baikan dan anakku benar-benar menyukainya." Ketika mereka sedang mengobrol, Hero Seo Young-ji tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh dengan pria yang memerhatikan mereka terus-menerus. "Begitukah? Siapa orang itu?" Dia terus memperhatikan kita sembari terus tersenyum. Hero Oh Jeon-hyuk nampaknya tidak mempedulikan hal itu. Ia merasa mungkin orang itu hanya penggemar mereka berdua. Ternyata orang yang memperhatikan mereka adalah Cheok Jun Gyung, anggota Chameleon Troupe. Sesaat setelah itu, pertandingan pertama pun akan dimulai. Terlihat kadet yang akan bertanding sudah berjalan memasuki arenanya. Sembari melihat kadet yang muncul, Hero Seo Young-ji menjelaskan, kadet berambut merah itu bernama Kim Horak, seorang martial artist. Saat ini rank 19. Dia mungkin bukan tandingan kadet 6 teratas, namun dia juga cukup ahli. Dan lawannya adalah rank 934. Kim Ha-jin? Hero Seo Young-ji tampak terkejut akan hal itu. Di sisi lain, Ha-jin dan Horak yang sudah bersiap di arena mereka saling bertatapan. Dengan santainya Ha-jin bertanya, "Bagaimana ujian tertulismu? Sepertinya saat ini kau terlalu tegang. Santai aja tuh." Mendengar hal itu, Horak semakin kesal, hingga ia menunjukkan urat-urat di sekitar wajahnya. Kemampuan khusus Horak yaitu kemampuan untuk mengubah mana miliknya menjadi pelindung transparan di sekujur tubuhnya, atau bisa disebut dengan Ki Armor. Bukan saja Ha-jin tidak akan bisa menggoresnya menggunakan peluru latihan, Ha-jin akan sangat beruntung jika Horak tidak membelah dirinya menjadi dua. Setelah menangkapnya, Ha-jin tidak bisa membiarkan Horak mendekati dirinya di pertandingan nanti. Duel tengah semester pada semester pertama tahun pertama akan segera dimulai. Dan pertandingan pertama akan dimulai setelah bunyi tit. Titit. Sesaat setelah bunyi itu terdengar,
Horak langsung mengaktifkan ki armornya dan menerjang maju ke arah Hajin. Beberapa detik sebelum Horak mengenainya, Hajin yang telah bersiap dengan pistolnya mengaktifkan skill Bullet Time. Saat itu Hajin berpikir, durasi Bullet Time telah jauh bertambah. Aku seharusnya bisa mengikuti gerakan Horak selama setidaknya 1 menit. Setelah durasi skill Bullet Time berakhir, Hajin berhasil menghindari tinju Horak yang menghancurkan arena yang mereka pijak. Namun belum sempat Hajin bisa menjauh, Horak langsung menyerang Hajin secara beruntun. Ura. Meskipun begitu, Hajin terus menghindari serangannya dengan terus berlari menjauh. Namun tetap saja, Horak bisa dengan cepat menyusulnya. Saat jarak mereka berdua lumayan dekat, Hajin menodongkan pistolnya ke arah Horak dan langsung menembaknya. Melihat tembakan itu, dengan sombongnya Horak berpikir, dasar tolil, apa dia tidak tahu tentang ki armor milikku? Aku bisa dengan mudah menepis peluru seperti ini. Horak berniat meninju pelurunya dengan tangannya. Namun, tinjunya meleset yang mengakibatkan peluru tersebut mengenai pundaknya. Tetapi bukan hal itu yang membuat Horak terkejut dan kesakitan. Yang membuatnya terkejut adalah karena peluru tersebut mampu menembus ki armor miliknya. Hal itu juga menggemparkan para penonton yang melihatnya, terutama Hiro Oh Jeon-hyuk dan Hiro Seo Young-ji. Apa? Dia berhasil menembus ki armor itu? Setelah terkena tembakan Hajin, Horak melambatkan tempo serangannya. Ia terdiam, menatap Hajin sembari berpikir, apa-apaan orang ini? Mustahil sebuah peluru bisa menembus ki armor milikku. Sesaat setelah itu, Horak dipaksa untuk berada di posisi bertahan karena Hajin terus-menerus menembakinya. Saat itu Hajin berpikir, maaf saja jika kau mengira pelurunya akan terpental darimu. Aku menggabungkan kekuatan stigmaku dengan peluru-pelurunya dan menjadikan mereka magic resistant. Melihat hal itu, para penonton di sana mulai bersorak riuh. Horak yang merasa dipermalukan, ia melompat dan dengan memfokuskan kekuatannya pada kedua tangannya, Horak menggebrak arenanya, yang membuat lantai arenanya hancur secara bertahap ke dekat Hajin. Melihat efek serangan itu, Hajin melompat menjauh, sembari melemparkan sesuatu ke arah Horak. Ia berteriak, aku melemparkan pisau, hati-hati. Horak yang mengira ada yang istimewa dengan pisau itu, ia langsung melompat ke samping dan menghindarinya. Saat itu juga Hajin menembakkan pistolnya. Ia tersenyum mengejek Horak. Panik ya? Itu cuma tipuan bodoh. Tembakan Hajin membuat Horak terjatuh ke belakang. Meskipun Horak sangat kesal, ia tidak bisa langsung terbangkit karena damage serangan Hajin sebelumnya. Videonya diakhiri dengan Hajin yang menodongkan pistolnya sembari berjalan mendekati Horak yang sedang terjatuh. Horak pun tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa melihat Hajin yang terus mendekat kepadanya. Para penonton juga tercengang dengan aksi Hajin yang baru saja mereka lihat. Mereka menganga secara berjamaah. Di awal video ini, Hajin yang sebelumnya sedang beradu mekanik dengan Kim Horak nampaknya sudah akan mencapai akhirnya. Para penonton di sana yang sedang terengah-engah berjamaah terlihat sangat penasaran dengan akhir dari pertarungan mereka. Hiro Oh Jeon-hyuk yang sudah mulai tidak sabar dan merasa greget akhirnya bertanya pada Hiro Seo Young-ji, apa dia kehabisan peluru? Kenapa dia diam saja? Mendengar hal itu, Hiro Seo Young-ji langsung membalasnya, apa iya? Tapi tadi Horak terkena serangannya loh. Di sisi lain, di arena pertandingan, Horak tampaknya sudah kembali bangkit. Meskipun badannya bergetar hebat, keringat mulai mengucur hingga ke bawah-bawahnya. Ditambah lagi amarahnya yang sudah mencapai ubun-ubunnya. Ia menatap Hajin dengan tajam, yang sedari tadi terus menodongkan pistol ke arahnya. Mereka berdua saling berpandangan. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba Hajin tersenyum. Lalu dengan santainya ia melepaskan pistolnya dan mengangkat kedua tangannya. Aku menyerah, haha. Perkataan Hajin sontak membuat Horak dan seluruh penonton terkejut dan juga kebingungan. Mereka tak menyangka pertandingannya akan berakhir hanya begitu saja. Sesaat setelah itu, caster pun mengumumkan pemenang pertandingan itu adalah Kadet Kim Horak. Meskipun begitu, Horak nampaknya tidak bisa terima kemenangan seperti itu. Di saat Hajin sedang berjalan pergi meninggalkan arena pertandingannya, Horak ingin langsung mengejarnya dan menghajarnya kembali. Woi, keong racun, kembali ke sini kau. Hei, woi. Namun untungnya, Horak ditahan oleh para instruktur di sana, sehingga Hajin bisa meninggalkan arena pertandingan itu dengan santai.
Beberapa saat setelah itu, tim medis mendatangi Horak dan mengecek kondisi tubuhnya karena tidak ada luka yang fatal. Horak hanya diberikan sedikit perawatan dan meninggalkan arenanya dengan didampingi oleh staf medisnya. Hero Oh Jeon-hyuk yang melihat hal itu langsung mengomentarinya. Bukannya dia terkena peluru tajam? Dia terlihat baik-baik saja tuh. Apakah itu karena dia seorang ahli bela diri? Jadi bagaimana menurutmu Great Hero Seoyongji? Hero Seoyongji berpendapat Kadet Kim Ha-jin telah melakukannya dengan baik, sedangkan Kadet Kim Horak terlalu gegabah. Alih-alih menyanyiakan energi insentif Ki Armor miliknya dan maju seketika seperti itu, dia bisa menyerang dengan perlahan dan menang dengan fisiknya. Dia membuat dirinya sendiri terlihat bodoh dan pamer berlebihan. Yang menggangguku itu adalah Kim Ha-jin, tembakan beruntun di luar nalar miliknya, dan penglihatan untuk mengikuti gerakan seorang ahli bela diri. Namun pada waktu tertentu, Ha-jin melambat di saat Horak mulai melambat. Apakah itu sebuah kemampuan khusus yang meningkatkan kemampuan fisiknya? Dan juga anak itu memadatkan dan memasukkan mana ke dalam peluru-pelurunya. Mendengar pendapatnya, Hero Oh Jeon-hyuk bertanya, apakah bermaksud mengatakan dia berhasil memadatkan mananya sampai ke tahap yang cukup untuk menembus Ki Armor? Seorang kadet biasa? Hero Seoyongji melanjutkan, aku tidak tahu talent apa yang Kadet Kim Ha-jin miliki, namun ada kemungkinan dia menggunakan doping. Meskipun begitu, potensi yang dia miliki bisa jadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Aku harus mengingatnya. Setelah pertandingan Ha-jin dan Horak selesai, para anggota guild yang bertugas untuk merekrut para kadet yang memiliki bakat mulai membicarakannya. Aksi Ha-jin yang sangat luar biasa menarik cukup banyak perhatian dari orang-orang tersebut. Bahkan kedua hero tadi akan mengingat namanya. Di sisi lain, Cheok Jun-gyung yang telah melihat pertandingan tadi sedang berjalan-jalan di sekitar area Cube sembari melaporkan hasilnya pada anggota trup lainnya. Aku tidak menyukai siapapun itu namanya. Kim Ha-jin atau apalah itu. Bocah sialan itu hanya menembakkan peluru secara beruntun dari jarak jauh dengan pistol kecil. Kenapa bos sampai memperhatikannya? Mendengar hal itu, drone langsung menimpalinya. Apa kau tidak menyadarinya? Dia itu memiliki kemampuan magic resistance. Meskipun begitu, Cheok Jun-gyung tetap kekeh bahwa Ha-jin tidak terlalu berguna. Siapa yang peduli dengan hal itu? Apa hubungannya dengan menjadi kuat? Don bertanya, kau hanya tidak menyukainya karena dia petarung jarak jauh kan? Mendengar hal itu, Cheok Jun-gyung membenarkannya. Tentu saja, kerja keras tanpa henti dan rasa haus darah untuk membunuh satu sama lain. Itulah pertandingan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Drone menuturkan, ya, gunakan magic pamungkas apapun itu untuk mencari kadet-kadet yang cukup kuat. Jangan lupa alasan bos membawamu kemari. Apakah kau sudah memeriksa Kim Soo dan Shin Jong-hak? Cheok Jun-gyung menuturkan, keduanya tidak terlalu buruk. Ilmu tombak milik Jong-hak yang opresif, yang ditunjukkan untuk menyerang titik vital musuhnya dengan seketika, menarik perhatian. Aku juga tertarik saat dia menggertak si pecundang yang memulai dengan defensif. Untuk Kim Soo-ho, dia sedikit spesial. Dia menggunakan ilmu pedang yang menyerupai Gyeomu, ilmu pedang tradisional ala Korea. Terlihat jelas dari gerakannya kalau dia berlatih untuk waktu yang lama. Namun ada sesuatu yang mengganjal rasanya.